Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tarjih wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Yang kami hormati semua jamaah salat subuh, muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat menunaikan ibadah puasa ini dengan lancar, mengerjakan salat subuh berjamaah dan juga mengambil banyak daripada warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita kepada Allah mudah-mudahan puasa yang telah kita kerjakan semuanya diterima oleh Allah, diberkahi dan diridhai oleh Allah, dan mudah-mudahan panjang umur semua yang sakit disembuhkan oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongannya, dikumpulkan bersamanya dalam surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin ila qol. Wa qad warada anna alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kata beliau, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh semangat
beribadah di dalam bulan Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana semangatnya Nabi Muhammad, kesungguhannya Nabi Muhammad beribadah beda dengan semangatnya di lainnya bulan Ramadan. Maksudnya adalah di saat bulan Ramadan tambah semangat. Di saat masuk bulan Ramadan tambah memperbanyak amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari ke-14 kita berpuasa. Dan ulun lihat sebagian lambar, sebagian musola kalau sudah tanggal 14, 15 sudah mulai berkurang jamaahnya. Sebenarnya dengan bertambahnya hari harus tambah semangat, bukan tambah uyuh, bukan tambah koler, bukan tambah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pian pengen tahu puasa pian yang sebelumnya diterima oleh Allah atau tidak, ini kuncinya. Kuncinya adalah kalau pian tambah semangat beribadah, maka pertanda puasa pian diterima. Kalau misalkan pian tambah hari tambah malas, pertanda puasa pian ada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga nanti saat keluar daripada bulan Ramadan. Kalau pian tetap semangatnya sama seperti dalam bulan Ramadan, maka pertanda amal ibadah pian dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kalau tidak semangat turun kembali, pertanda ibadahnya di dalam bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada kita semuanya diusahakan dengan bertambahnya hari, seharusnya harus tambah bening hati kita seberata. Seharusnya tambah bersih hati kita semua. Seharusnya tambah suci hati kita seberata. Karena ibadah yang kita kerjakan sholat, ibadah yang kita kerjakan puasa, ibadah yang kita kerjakan semuanya satu, membersihkan hati, memutihkan wajah pian, memutihkan hati sampian. Kalau misalkan hatinya tambah gelap, pertanda ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hari ke-14, seputih apa hati pian seberapa? Sudahkah pian mengambil bagian dari 14 hari dari puasa yang pian kerjakan di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau kita masih sama seperti sebelumnya? Sama kita seberatan seperti hanya di bulan-bulan yang bukan bulan Ramadan, atau bahkan malah tambah jauh. Ini hati-hati. Jangan sampai dalam bulan Ramadan yang asalnya kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, malah tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam bulan Ramadan tambah semangatnya beribadah kepada Allah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yajtahidu fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh semangat
di akhir-akhir bulan Ramadan. Dari awal semangat sampai tanggal 20. Di saat tanggal 20 digas lagi ditambah volumenya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di akhir-akhir bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau pian sholat isya saja berjamaah di malam Lailatul Qadar itu, maka cukup bagi pian menjadi tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pian beribadah sholat isya atau sholat subuh berjamaah di malam Lailatul Qadar, diterima itu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Umur kita mungkin 60 sampai 70. Ini kalau beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 80 tahun. Jadi cukuplah untuk menjadi tiket kita seberataan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap malam jangan sampai kita seberataan meninggalkan sholat isya dan begitu juga sholat subuh. Ulun sholat subuh di rumah Ustaz tidak apa-apa. Yang penting sholat subuh. Lebih dipentingkan lagi kalau pian sholat subuh berjamaah bersama keluarga pian atau istri dan anaknya pian. Kemudian dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa kama yanbaghi lil mu'min ay yastaghfira min al-a'mal salihah fi hadha syahri, dan sebagaimana dianjurkan bagi semua mukmin untuk memperbanyak amal soleh di dalam bulan Ramadan, wa kadzalika yanbaghi an yubaligha fi taharruzi 'anil mukhalafat. Begitu juga sangat diwanti-wanti kepada orang yang beriman kepada Allah untuk menjauhi segala sesuatu pekerjaan yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya, maka begitu juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan, maka saat orang bermaksiat di malam Lailatul Qadar lebih jelek daripada orang bermaksiat selama 80 tahun. Jadi sama, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan mencuri di luar bulan Ramadan dosanya 1, maka saat mencuri di dalam bulan Ramadan dosanya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama, dilipat gandakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal ma'asi fil awqatil fadilah, karena sesungguhnya bermaksiat di dalam waktu-waktu yang mulia, yakunu ismuha adiman, maka begitu juga dosanya juga sangat ganal. Wa wisruha kasiran, dan juga nanti siksaannya juga akan sangat pedih. Nadhira kasrati sawab 'alal a'mali shalihah al-waqi'ah fil awqatil fadilah. Dikarenakan banyaknya amal soleh yang dikerjakan di dalam waktu-waktu yang mulia, maka di situ juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang bermaksiat di bulan tersebut
dianggap mengabaikan dan juga merendahkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita seberata mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat beribadah kepada Allah. Tahun depan berpuasa lagi bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang harus diperhatikan adalah kita seberataan saat menunaikan zakat fitrah. Adakah pengumpulan zakat fitrah di langgar ini, Bro? Ada. Masya Allah. Dapat suratkah dari KUA? Dapat. Menjual. Ya. Lalu beras ini yang dijual yang ini tadi nak. Oh gitu. Allah. Berarti fitrahnya pakai uang. Kadang-kadang kan sebagian pakai uang, Iya. ada sebagian pakai beras. Kadang-kadang pakai uang itu kan berasnya kadang beras amil ini banyak diakan beras. Beras yang dijual yang segini tadi nak maksudnya. Paham. Belum menjelaskan itu ini kadang-kadang panitianya apa? Penyedap beras kok. Namanya kalau mau ikuti cuma yang berhak itu mengelolanya itu mestinya asrin. Allah ambil zakat. Berarti sudah dapat surat dari ya. Berarti di sini yang dinamakan amil zakat umuran. Yang mendapatkan surat itu yang dinamakan amil zakat. Masalah beras tadi kada apa-apa. Misalkan seperti itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Cuman misalkan uangnya nanti akan berubah uang setelahnya. Pian megang uang. Pian bagaimana nanti menyalurkan, apakah diberikan beras lagi atau dikasih uangnya saja kepada fakir miskin oleh pian? Fakir miskin. Oh iya. Allah memang seperti itu cara. Kalau misalkan orang bawa uang, misalkan mau berfitrah, langsung dijulung uangnya juga sah, atau membeli di tempat juga sah. Kan diibaratkan tadi itu membeli. Tadi orang itu ke tempatnya pian beli beras, terus berasnya diberikan kepada pian. Jadi itu bukan berfitrah pakai uang. Berfitrahnya pakai beras, tapi berasnya pian yang menyiapkan. Ini maaf, bukan kami yang menyiapkan, cuma Berasnya orang mantar. Iya. Oh itu. Terus orang fitrahnya dijual pulang, Ustaz. orang yang bawa kan dijual lagi Ulang dijual. Dijual. Dijualnya berulang-ulang. ulang-ulang itu rasanya. Beras yang itu aja yang dijual. Terus orang mantar. Ya kan beras yang kita siapkan. Kenapa? Kenapa kada disiapkan oleh pian? Minta maaf. Ini satu banyak nih. Ada mobil yang meja-meja bawahnya kan lain. Siapakah? Itu gas ini bos dengan ini aja. Siapa yuk? Amil sebenarnya ada. begini. Amil ini kan boleh menerima zakat. Paham? Misalkan sampean sebagai amil, orang memberikan zakat kepada pian. Anggap beras ini milik pian. Paham? Ya. Ada orang
beras itu sudah menjadi milik Sampean. Dijual lagi kepada orang tersebut. Paham kira-kira? Nah, jadi kalau misal diberikan lagi kepada pian, jadi pian lagi itu beras. Ada orang lagi dijual lagi kepada orang yang mau berzakat, dibeli lagi oleh orang, dijulung ke Sampean lagi, boleh? Boleh. Paham lah? Boleh. Cuma lebih baik Sampean menyiapkan. Ada yang disiapkan juga ada apa-apa. Iya, belum orang paham. Karena Sampean sebagai amil, jadi Amil Bang sudah mantaplah punya amil, amil. kayak wakil amil. Jadi Sampean menjual kepada orang yang mau berzakat. Jadi orang itu mengambil berasnya dizakatkan kepada pian, jadi pianlah jadi punya pian lagi. Tidak dijual lagi oleh pian kepada orang yang mau berzakat, paham? Dizakatkan lagi berasnya. Ingat, kalau mau zakat fitrah pakai uang, itu apa namanya, uangnya bukan beras 3 kilo. Karena yang 3 kilo itu mazhab Syafi'i. Kalau pakai uang harus anggap 4 kilo. Karena kalau pakai uang ini mengikuti mazhab yang lain. Kalau 3 kilo sekarang berapa harganya? Beras ibu-ibu berapa sekarang 3 kilo? Berapa sekarang beras 3 kilo? 50. Berarti 1 kilonya sekitar 30.000. Oh, ini. Yang kalau zakat fitrah bukan 50.000. Kalau 50.000 nggak ada sah. Karena 50.000 itu zakatannya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i zakatnya kada boleh jangan uang. Kalau pakai uang Ustaz bermadzhab Hanafi ukurannya lebih banyak daripada Syafi'i. Bablah pian kalau zakat fitrah perorangan itu biar itu 70.000. Beras tadi yang harga 50.000 beras apa? Beras usaha. Nembus. Iya, taklidnya sama kepada Imam Hanafi. Tapi di dalam hatinya niatnya apa namanya mengikuti kita ini yang pakai uang. Iya, yang pakai uang. Dalam itu Allah. Apakah saat zakat fitrah harus niat kabul? Ada harus. Yang penting niat dalam hati sudah. Niat di dalam hati belum saja. Niat dulu sudah. Niat itu di dalam hati niat. Masalahnya kalau di sini kada dapat itu yang tidak dapat surat. Kan banyak pelanggar yang tidak dapat surat dari apa namanya KUA. Iya, yang tidak dapat surat. Itu sudah dibahas kemarin oleh ulun di Riau. Itu bukan dinamakan amil. Sah saja. Karena apa kami yang kumpulkan, cuman bukan nama amil, namanya wakil. Namanya wakil. Kalau pian menyiapkan kertas misalkan harus menyiapkan dulu
Yang kedua adalah niat mewakilkan. Kalau keamil kada butuh mewakilkan karena amil sudah boleh menerima zakat. Kalau wakil harus ada kertas dua. Setelah nawaitu menerima zakat fitri nanti ada lagi. Wakil kaki tawakilnya atau lain atau berbahasa Indonesia. Ulun wakilkan zakat ulun ini kepada pihak untuk dibayarkan. Jadi seperti itu diberikan kepada orang yang berzakat di Langgar yang tidak dapat surat dari KUA karena bukan amil. Kalau tidak ada siwat wakilnya, tidak ada niat mewakilkan bagi si wakil, itu tidak sah nantinya zakat. Jadi harus jujur paham di masalah zakat kaum yang ada di Langgar, kaum yang ada di masjid. Dan begitu juga guru-guru sekolahan kadang juga mengumpulkan anak muridnya zakat di sana. Harus ada siwat mewakilkan. Kalau tidak ada maka tidak sah. Kasihan orang yang berzakat dosanya ditanggung oleh kaum Langgar. Boleh sah saja tapi ada kertas dua. Kertasnya satu nanti ulun mewakilkan zakat ini kepada pihak untuk dibagikan. Harus ada kalimat ini. Kalau tidak ada maka tidak sah. Kira-kira semuanya mudah-mudahan seberapa diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan zakat fitrah seberapaan. Amin ya rabbal alamin. Adakah yang pada mampu zakat fitrah di sini? Ada yang tidak mampu zakat fitrah? Kayaknya seberapa mampu. Amal Muhsan mampu zakat fitrah. Amal Muhsan salah satu orang yang boleh mendapatkan zakat. Jadi biar kalau mau zakat ke Amal Muhsan boleh beli. Masolin kira-kira apa namanya boleh ngambil zakat. Iya yang Yang lain saja. Masya Allah, mudah-mudahan seberapaan diberikan ilmu yang diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Pak? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Itu saling